Sekarang yang AI itu apa udah ada yang belajar gitu? Oh udah. Oh udah. Kita running sih. Ya sekarang ini kita mengarah ke jadi lihat WhatsApp nih. Lagi running soalnya nih ya sekarang ini. Oh jadi sekarang online learning juga ya? Iya online learning. Jadi sebenarnya sebelum terjadinya corona ini kita juga akan mengarahnya tuh ke online learning karena kita nganggapnya gini sih. Kalau kita mau bicara tentang edukasi yang maju, harusnya kita juga bicara tentang kesetaraan dari semua daerah gitu. Harapannya ya. Jadi kita lebih berat ke e-learning ya berarti. Jadi kita pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi memang dari awal kita setnya untuk pembelajaran dari rumah. Gitu. Cuma kita ada kayak lab-nya. Rencananya dulu ya, kayak ada labnya gitu. Sampai sekarang sih rencananya, tapi masih belum berjalan untuk labnya. Jadi ada labnya yang secara langsung dan nyata ada, terus pembelajaran dari rumah juga ada. Karena mengingat memang AI ini kan kebanyakan coding ya, jadi sebenarnya nggak perlu device dan lain sebagainya, ya paling komputer doang gitu. Jadi bisa dilakukan di mana aja gitu. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya bukan hal yang berat sih buat kita untuk pembelajaran dari rumah tetap bisa dilaksanakan gitu. Jadi ini planning. Itu target usianya berapa? Maksudnya kalau gue mau daftar boleh nggak gitu? Bisa nggak gitu orang gede? Bisa. Jadi kalau dari target bisa. Dari TK sampai profesional. Oh gitu. Tapi dibedain nggak kayak kelas-kelasnya gitu, kayak intermediate? Kalau misalnya profesional, kuliah dan profesional gitu, ada kelasnya sendiri ya profesional gitu. Tapi kalau misalnya masih kayak misal ini kalau TK ada sendiri ya, pengenalan TK tuh ada sendiri. Kalau SD dan SMP itu kita akan adakan tes gitu. Kemampuannya seberapa, masuknya ke kelas apa gitu. Kalau misalnya SMP, SMA juga kayak gitu, SMP, SMA. Jadi yang tengah tuh SMP sebenarnya. SMP itu bisa masuk ke kelas SD, bisa masuk ke kelas SMA. Gitu. Nah SMA pun juga bisa masuk ke profesional. Gitu. Cuma untuk sementara ini ya, sebenarnya belum ada yang SMA dan profesional belum ada. Oh belum ada. Belum ada. Tapi kalau pengajarnya sudah ready sih. Kita juga kerjasama dengan dosen Atma Jaya juga yang siap. Oh Atma Serpong berarti, Atma Jaya Serpong bukan? BSD ya? Bukan, yang ini Semanggi itu untuk yang profesional ya. Oh. Ya kebetulan dia juga yang pegang AI Indonesia juga. Tapi kayak ini ada ini nggak sih? Ada goals yang kayak misalnya jangka panjang, jangka pendek. Kalau jangka panjangnya kan kita lihat mungkin itu bekal skill mereka ke waktu nanti mereka dewasa ya. Ini untuk kalangan anak-anak nih. Untuk mereka dewasa mereka mengerti IE gitu, terus robotik. Tapi kalau untuk jangka pendeknya kayak misalnya Sanggar itu kan AI. Ingatnya ini PS, IE. Ingatnya game mobile. Nah, maksudnya kayak kalau Sanggar nih kan biasanya nih ya mereka kan punya skill dance misalnya. Terus nanti tapi mereka ada misalnya goalsnya itu nanti mereka mempertunjukkannya gitu, ada performance ya kan. Nah kalau dari ini apa ada jangka pendeknya mereka akan ngapain gitu? Kalau jangka pendeknya sih kalau kita kan modelnya kayak project based learning ya. Jadi kita belajar dari project. Jadi biasanya ada project terakhir yang mereka akan masukkan, kemudian mereka akan share mereka udah bikin apa. Jadi memang dalam bentuk yang bisa digunakan gitu. Nah harapannya pun juga sesuatu hal yang baru, kemudian bisa untuk bermanfaat bagi orang banyak gitu. Karena dari sini kita juga harapannya bisa melahirkan kayak founder, CEO aplikasi baru gitu. Nah itu penting juga gitu.
Jadi bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga bisa menuangkan idenya untuk bikin sesuatu. Gitu. Harapannya seperti itu. Kemudian selain itu kita juga punya beberapa kerjasama sih sebenarnya. Karena gini, berangkat dari background saya sendiri gitu, background saya dan beberapa teman, jadi ada 4. Jadi Kinderobo ini, kalau Kinderobo sendiri itu ada 4 orang yang jadi founder gitu. Saya sendiri, kemudian ada Nova Budianta itu dosen Atmajaya, kemudian ada Lukas itu dia presiden AI Indonesia, kemudian satu lagi Kusyawan itu dia salah satu brand sales marketingnya apa ya dulu. Kalau saya dulu dia di Microsoft, kalau sekarang dia di Microsoft loh. Lupa saya. Di situ. Dell ya, lupa lah. Oh. Ya, kemudian berangkat dari background 3 orang ini. Jadi background saya itu pernah bekerja di game developer di Gameloft. Kemudian saya ketemu dengan ini gitu. Apa Budianta ini. Itu senior saya di Gameloft. Kemudian ketemu lagi sekarang di sini, terus ketemu sama punya rekanan waktu itu dengan Microsoft, kemudian ketemu dengan Pak Kusyawan ini gitu. Nah, dari bertiga ini punya pemikiran yang sama, benar-benar sama, yaitu kita bekerja di tempat-tempat itu dengan background yang nol, nggak punya pengalaman apapun. Karena memang itu bukan kayak misalnya pemrograman, developing kayak gitu tuh benar-benar nggak dipelajari dimanapun gitu. Saya sendiri juga kuliah selama 4 tahun tuh, saya masih ingat sih, waktu saya kuliah itu hal programming yang pernah saya buat itu adalah bikin kalkulator, dan itu cuma kayak bisa nambah kali gitu. Oh, bikin kalkulator. Iya. Seru banget cuy. Iya itu ya. Terus gue kayaknya cuma bisa bikin ini nasi. Beras diubah jadi nasi. Pop ice sudah. Ini pop ice ini AI beda. Oh, pop ice PI beda. PI apa AI? Iya, beda zaman soalnya. Beda zaman. Dari situ kita paham bahwa dunia kayak gitu itu nggak bisa, harus ada yang jadi jalur gitu buat mereka ini paham, generasi kita ini paham harus ngapain, punya skill apa gitu, untuk mengarah ke sana gitu. Jadi kalau kita nggak punya sesuatu yang bisa mengarahkan ke sana, pun kita benar-benar paham apa yang harus dilakukan. Waktu itu saya juga ngerasain sendiri bertiga ini ya, ini punya pengalaman yang sama saya, Nova sama Pak Kusyawan. Begitu masuk ke dunia seperti itu nol besar, nggak tahu apa-apa. Sampai sekarang masih masih jadi pengetahuan itu nggak ada di meja belajar gitu, harus belajar sendiri. Jadi kita memberi fasilitas tujuannya di situ. Jadi harapannya kita juga punya kerjasama dengan tertentu di bidang profesional. Jadi nanti harapannya lulusannya ini Kinderobo ini bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Oh iya, itu yang gue mau nanya tuh tadi tuh. Jadi ya, udah punya kerjasama juga. Oh, ada kerjasamanya. Ada linknya ya, istilahnya ada link. Jadi nggak usah khawatir, orang yang di situ pasti langsung ada, maksudnya ada kerjasama lain lagi. Terus kalau ini gue mau nanya, gue penasaran. Presiden AI yang tadi lo ngomong, maksudnya itu yang ngeklaim itu dari mana, pemerintah kah atau dari apa gitu? Presiden AI itu? Itu komunitas ya sebenarnya, kayak misalkan komunitas AI Indonesia. Oh gitu, jadi di dalam komunitas itu ada pimpinan paling tinggi, ya disebutnya presiden gitu ya? Iya, saya ngerti. Bukan yang formal. Menurut saya ya, saya sendiri nggak tahu ya.
gimana. Cuman kayaknya itu bukan yang formal-formal banget, tapi memang komunitas besar di Indonesia. Oke. Dan setahu saya nih salah satu orang yang belajar AI pertama kali Pak Tulkas ini. Kayaknya saya masih SM ada. Dia tuh udah lulus S3 AI. Oh gitu, dari luar pasti itu ya? Ya, ya kalau nggak salah ya. Kemana ya? Makanya dia bikin ini. Terus di tengah situasi seperti ini gimana tuh? Kinder Robo sama Pako-Pako, gue mau nanya. Oh ya, Pako-Pako tulisannya Paco-Paco ya? Paco-Paco. Kayak Meksiko. Sebelum nanya mau nanya yang lain dulu dong. Paco-Paco tuh dari apa sih? Kok namanya Paco-Paco? Pako-Pako. Paco-Paco. Itu bahasa apa ya sebelumnya? Bahasa. Googling dulu dia, googling. Bahasa Spanyol. Ini gimana brand ambasadornya nih? Artinya apa? Kasava. Singkong. Ya, karena bahasa Kasava. Singkong. Yes, Telo. Yes, I know. Jadi kenapa nggak telo? Ya. Kalau Pako-Pako sendiri sih yang paling terdampak di saat ini gitu. Karena terdampaknya bukan dari penjualan justru, tapi kayak pengiriman, kemudian kayak produksi gitu. Produksi juga sempat mandek sih. Jadi kayak sebelumnya kan udah ada di GoFood juga kan ya? Iya. Sebelumnya tuh sebelum Lebaran biasanya kita stok dulu banyak gitu. Kayak kemarin Natal kita stok dulu banyak gitu. Karena Lebaran, Natal biasa produksi stok ya di kampung sana. Gitu. Nah yang ini masih jalan ya? Berarti jalan ya maksudnya yang Pako-Pako ini di tengah situasi seperti ini? Sebenarnya ini off sebulan, hampir sebulan ini off. Benar-benar off, nggak ada produksi, nggak ada penjualan. Oh gitu. Benar-benar terdampak banget sih kalau yang Pako-Pako ini karena memang tapi pesanan banyak gitu. Tapi kita nggak bisa ngasih gitu. Kendala di produksi ya, bukan di produksi. Pesanan banyak. Pesanan banyak, cuman produksi nggak ada. Wih sayang banget ya. Ada beberapa faktor sebenarnya. Sayang ya. Karena dari transportasinya nggak kita gitu. Terus kemudian dari produksinya juga sempat berhenti waktu Lebaran sampai sekarang gitu. Karena ya beberapa orang nggak balik gitu ya habis Lebaran terus ada COVID dan sebagainya, mending better di rumah gitu. Jadi memang nggak kita belum bisa produksi, hanya beberapa orang doang yang ada di sana. Jadi nggak bisa optimal. Gitu. Terus kemudian faktor ketiga adalah cuaca juga pengaruh. Jadi memang secara produksi singkongnya lagi nggak oke gitu. Jadi singkongnya udah tua ya, bukan anak singkong lagi ya. Keju. Singkongnya udah jadi engkong. Singkong, aduh, singkong. Terus apa? Itu di mana sih? Maksudnya daerah mana? Untuk produksinya? Itu kayak home industry gitu ya? Atau gimana? Ya, apa emang ada banyak itu? Jawa Tengah ya? Itu home produksi. Jadi cikal bakalnya dulu tuh dari saya TK itu udah ada. Gitu. Dari teman saya ini TK ini teman kampung. Jadi memang benar teman dari dulu. Gitu. Udah dari TK udah ada produk ini dengan kualitas yang sama sampai sekarang. Masalahnya adalah penjualannya itu lokal, kemudian hanya dijual kayak di warung, keringan dan sebagainya dengan harga yang cukup relatif murah dengan packaging yang sederhana gitu. Nah dari situ teman saya ini lebih tepatnya yang lihat yang penemu yang punya Pako-Pako yang pertama. Dia punya niatan untuk rebranding, kemudian packaging yang berbeda. Karena sayang banget makanan yang sederhana tapi enak, kemudian bisa go internasional juga. Beberapa kita kirim ke luar juga. Itu jangan sampai cuma stop di situ gitu.
Jadi makanan-makanan lokal ini juga nggak tahu kok sama makanan-makanan luar kayak Lay's dan sebagainya gitu. Bisa di-branding baru lagi gitu. Dan ternyata masyarakat sekarang ini lebih banyak percaya pada branding lokal sebenarnya. Benar. Iya. Sampai ya support lokal ya. Karena mereka udah mulai percaya bahwa lokalan ini nggak tertinggal, nggak kalah kualitasnya. Iya. Dan bahkan jauh lebih oke gitu. Iya benar. Iya, butuh usaha juga kan untuk mencapai itu juga. Iya, nama kan istilahnya cari nama. Iya. Brandingnya itu kurang dari kita. Bagaimana kita itu manage sesuatu yang baik jadi oke gitu. Itu ketok-ketokannya nggak bisa di-mute dulu ya? Ini tukangnya yang biar saya. Kamu tukangnya yang nge-mute kamu. Langsung di silent kamu. Pakai palu. Gila, ini dari pop ice ke singkong sampai ke AI. Yoi. Dari makanan kuliner ini bisnis bos nih belum bisa diangkat nih ya. Ngomong-ngomong. Apa? Bisnisnya bos satu ini belum bisa diangkat nih yang satu nih. Oh, ini dari levelnya dulu ya. Level. Gue ngomongin AI aja gue udah agak mumet gitu. Tapi bisnisnya Enggar maksudnya menurut gue bukan hal yang gampang loh. Maksudnya ya kan sekarang bisnisnya itu udah masuk ke istilahnya kurikulum juga cuy. Ya kalau ngomongin kurikulum namanya kita guru ya kan. Ya enggak sih. Kalau ngomongin kurikulum sih lo aja ya. Karena gue diajarin gini dulu. Oh diajarin. Gue diajarin gini. Enggak. Kurikulum itu juga jadi bisnis cuy. Jadi dulu gue ada satu mata kuliah yang kita tugasnya, proyeknya membuat satu kurikulum yang kira-kira bakalan ada yang beli gitu. Itu kayak lu disuruh bikin satu kurikulum yang menjual gitu. Iya. Karena nggak gampang. Dan yang beda gitu. Dan itu nggak gampang gitu. Kayak. Jadi kurikulum pun bisnis loh ini. Even ya sekolah minggu aja itu kan butuh kurikulum. Iya benar. Makanya kan harus ada bukunya gitu dan itu juga dijualin gitu. Emang bisa jadi bisnis juga. Berarti kalau yang Kinder Robot tadi itu memang kan ke depan memang mau online kan gitu. Jadi sekarang berjalannya pasti online gitu. Atau nanti online. Pasti online dan nggak mungkin ada pertemuan di fisik ketemu langsung gitu tatap muka. Berarti offline-nya nggak ada ya? Offline-nya nggak ada jadi. Kalau yang kemarin ada offline-nya. Kalau sekarang ini semuanya pure online. Kalau pengalaman kemarin yang AI itu kan kita juga ada lomba di Microsoft waktu itu. Jadi ada yang offline. Di mana Thailand ya? Oh, yang di Thailand itu robot. Kalau yang kemarin di Indonesia itu offline-nya juga ada pertemuan offline pembelajaran itu. Tapi kayak untuk persiapan lomba aja gitu. Kalau misalnya pembelajaran biasa seperti rumah. Berarti tapi kan lu ada tempat offline kan? Nah itu kan ada. sewa tempat ya. Nah selama pandemi kayak gini sewa tempatnya tuh jalan terus apa gimana? Nah, mana nih? Kalau ini sih, kalau sewa tempat itu tetap jalan gitu ya, tetap jalan. Karena waktu itu kita kontraknya 5 tahun. Waduh, lama juga ya. Oh, jadi sepanjang pandemi ini tetap ada orang-orang yang belajar di situ ya berarti? Enggak. Oh enggak. Kalau tempatnya itu benar-benar tutup sih. Kalau yang di Jakarta Barat itu. Oh tutup. Jadi tapi uang sewa tetap masuk. Maksudnya dari tim robot kan udah 5 tahun kontraknya. Iya ya. Waduh. Lumayan juga ya. Rugi dong. Rugi nggak? Jadi intinya gitu. Rugi apa enggak tuh? Iya,
atau udah dikompil sama pemasukan dari yang online ini nggak ada potongan. Jadi kan hitungannya istilahnya kalau udah dianggarin untuk bayar sewa ya nggak masalah dong. Asal yang online learning ini tetap ada pemasukan gitu kan. Kalau secara logika. Kalau bicara tentang rugi enggak sih? Dari awal ya rugi. Karena sebenarnya bergerak dalam bidang ini bukan tapi kita sama-sama tahu sih bergerak dalam bidang ini itu benar-benar sangat baru, belum tentu ada yang mau dan belum tentu juga ada yang tertarik. Karena orang masih belum punya bayangan nih. Kalau misalnya robotik, mungkin orang udah punya bayangan ya, wah robot. Kalau AI masih belum punya bayangan. Jadi memang kita bergerak dari awal tuh dari sesuatu yang kita udah tahu bahwa ini dari awal. Jadi memang lebih ke kita mau melakukan sesuatu yang baru. Kalau kan tadi kalian juga ada ngomongin dari kecilnya ya, maksudnya ngejualnya gitu kan ya. Ada yang dari Popeyes gitu. Kalau di Enggar sendiri ternyata hal yang tabu, justru dia ngeliat orang lain. Oh iya, gue mau nanya dulu. Tadi kaos kakinya itu bermerek gak sih? Nah itu ada merek Adidas atau Nike gak sih? Iya bermerek. Nah, gue menduga tuh. Soalnya tapi tuh anak tahu loh. Iya. Tuh anak tahu hal yang menjual, ya kan? Iya bermerek. Istilahnya dia nggak jual sembarangan. Bukan dewasa ya. Itu skill loh. Hah? Karena ya kalau dari kecil gue masih ingat SD ya. SD gue itu gue kan punya sepeda. Kalau gue sekolahnya di dalam komplek gitu. Jadi punya sepeda, kalau mau ke sekolah naik sepeda, terus ada teman yang antar jemput sama bapaknya. Jadi dia mau ngerasain naik sepeda dong. At the end gue sewain. Asik. Karena gue nggak dapat uang jajan gitu. Gue nggak dikasih uang jajan sama bokap gitu. Bokap nggak pernah kasih gue duit jajan. Terus akhirnya gue sewain 1.000 apa 2.000 gitu. Hasilnya langsung gue beliin makanan. Bakwan Malang, gue inget banget gitu. Itu awal-awal pengabdi cuan nih, kayak gini pengabdi cuan. Enggak dong, pengabdi Tuhan. Yoi. Asik. Kalau pengabdi Tuhan itu berkat datang aja ya. Oh, iya. Haleluya, mari kita masuk ke topik rohani. Langsung masuk ke topik khotbah nanti. Tolong kalau saya ngomong itu di mute ya, tolong ya. Suara dangtung. Ya sedang dangdutan sih. Ya kalau gua akhirnya kan kalau tadi dari kecil ya. Kalau dari kecil udah sewain. Nyewain sepeda. Nyewain sepeda gitu. Terus udah gedenya SMA. Makanya gua tadi tanya kaos kakinya tuh bermerek gak gitu. Karena gua juga pernah SMA jualin celana merek Nike gitu. Tapi cuman Nike doang ya, itu kayak Nikean ya, bukan ya ori gitu. KW, gue mana pernah beli yang ori dulu mah gitu. Sombong banget sih lo. Gak pernah beli ori kok sombong, apa yang mau disombongin. Terus akhirnya kalau udah gedean, pernah SMA pernah jual kartu Natal juga. Dulu lagi zaman-zamannya kartu Natal kan. Kartu Natal masih holy tapi ya, jangan dijual kartu Natal. Bagus kagak Orang jual kartu Ragnarok cuy. Zaman gue banyak yang jual kartu Ragnarok. Ini kartu Natal. Karena gue ada suppliernya. Gue ada orangnya yang itu nyuplai. Terus akhirnya gue jual dan itu laku cuy. Karena dari segi kualitas zamannya ya kan, zaman kartu Natal dulu. Emang pertama, zaman kedua kualitasnya juga bagus. Padahal itu kalau istilah Enggar tadi home industry. Asik, home industry rumah. DIY ya kalau zaman sekarang bilang DIY. Ya, DIY. Nah, kalau kartu Natal, kalau kartu itu kan terkenal banget dulu, Hallmark ya. Kalau Valentine banget tuh. Kartu Tajos aja lu bisa jual cuy. Iya, makanya itu kan mahal gitu. Bagus sih tapi kan mahal. Makanya kalau yang DIY begituan jadi lebih kreatif, kelihatannya lebih bagus dan akhirnya kejual gitu. Maksudnya laku gitu.
Terus sebenarnya kalau bini gue ngomong tuh seru juga tuh. Dia kan Iya. Dia jual-jual banyak barang tuh. Untung nggak suami dijual. Sampai hampir sih, kenapa nggak dijual sekalian ya? Biar tenang hidupnya. Nggak laku. Nggak laku ya, bener juga, pasarnya nggak ada cuy. Nah kalau udah gedean, gue tuh pernah pengen punya mimpi gitu ya, karena gue akhirnya suka buku, pengen punya kayak kafe, terus orang bisa baca buku di situ, untuk kayak komunitas di mana orang bisa baca buku gitu. Tapi kayak terlalu idealis kalau kayak gitu ya gak sih? Ininya pasarnya sih kan nggak semua orang suka baca buku sekarang, zaman sekarang. Ada e-book, betul, ada iya. Google. Bahkan di gereja waktu gue jadi ketua remaja, gue ingat banget gue pernah bikin acara ulang tahun remaja atau ulang tahun apa, pokoknya acara khusus gitu. Gue bikin konsepnya kita sama-sama mikirin tentang kafe. Jadi konsep kafe di dalam gereja gitu. Jadi orang datang beli, benar-benar beli. Nah hasilnya ya tentu untuk gue lupa deh untuk apa, kayaknya sih ya untuk kas. By the way, lu cerita ide ini ke gereja sebelah ya? Kayaknya udah terrealisasi tuh di gereja sebelah yang sering kita datengin. Apaan? Oh, kafe di bawah. Lu bayangin merealisasikan gereja lain kayaknya ya. Kalau ini ibadahnya namanya Al-Cafe ya. Church apa ya? Nah, tapi itu maksudnya anak-anak datang, terus kan karena gue demen desain ya, akhirnya gue kayak desain menu makanannya segala macem gitu. Terus jadi anak-anak datang dengerin ibadah kayak ibadah biasa, tapi ada mejanya gitu, cuman lesehan sistemnya karena kan terbatas kita kan. Oh kayak SS apa super sambal super itu SS. Meja tapi Iya. Model kayak gitu deh. Terus kayak taruh menu di situ, tinggal pesan gitu. Ya udah. Gitu. Nah, terus ya udah gedean. Kalau ini mah sebenarnya kalau board game cafe ide dari si bini gua, karena itu keinginan dia sebenarnya dari dulu. Kalau gua pertama dia demen main ya. Pada dasarnya yang lebih demen main tuh dia, bukan gua gitu. Orang juga suka salah gitu. Kalau gue demen satu itu doang. Kayak dulu Counter Strike aja, PUBG aja gitu. Susah berpindah ke lain hati gitu, karena orang dia ya kayak gitu. Apaan sih nggak jelas? Apaan setia main PUBG aja ninggalin teman squadnya? Loh, masalahnya teman squadnya itu nggak pernah bantu apapun. Dia kalau masalahnya dia tuh sering hampir mati gitu, terus minta bantuan, tolongin gue tuh. Terus itu bagian dulu kita revive dari Hong Kong. Balik. Betul nggak Gar? Enggar tuh korban, gak usah cari pembelaan dari Enggar. Kayak gitu, anak kecil. Pencitraan Anda. Oh susah ya. Sang pemilik Kinder Robo memang gak pernah main gitu-gituan ya. Iya, mainnya Gundam dia. Robot. Gundam. Ya, terus kalau udah gede, pokoknya board game cafe, soal board game cafe, ya udah itu kan ide istri gua. Akhirnya ya udah dia tanya, kita kerjasama gitu sama koko gua gitu. Terus akhirnya dia yang koko gua yang punya duitnya lah ya. Terus terus kita bareng-bareng gitu bangun ini tahun 2018. Nah, karena kan yang lebih banyak demen main board game juga dia. Tapi istri gue dari dulu udah ngumpulin, udah banyak gitu untuk board gamenya sebenarnya. Nggak banyak banget sih, tapi udah ada lah beberapa. Even waktu dia ulang tahun, gue kasihnya hadiah ulang tahun mah kasih ke pacar apa? Kalau gue monopoli gitu. Cuman kalau orang biar lu memonopoli ya kan, biar lu memonopoli pacar lu ya kan, itu dibalik filosofisnya. Kalau orang nggak ngerti dulu ya, lu kasih monopoli, maksudnya kok udah pertama mainan, kedua adalah murah. Gitu kan, kesannya kan murah gitu. Lo nggak tahu orinya harganya berapa cuy,
gitu kan. Iyo ay. Udah apalagi yang gesek pakai ATM ya. Iya, gue inget kok kredit pakai kartu kredit, orang gue nyicil 3 bulan apa 2 bulan gitu. Pokoknya ya udah akhirnya gue beli monopoli. Banyak monopoli, ada beberapa gitu. Berapa ya dulu ya? Ya sekian lah. Tuh orangnya ngomong 600 katanya 600. Jadi jual lagi jangan-jangan sama Sela. Enggak, itu jadi dapat mentahannya. Itu jadi salah satu aset di itu For Meeples. Bener kan? Iya bener. Jadi ini memang bisnisnya bisnis board game cafe akhirnya ya, dari buku nggak jadi ya. Tadinya mau buku nggak jadi, akhirnya board game. Berarti gue dulu sewain sepeda, jualin celana Nike, jualin kartu mainan. Natal. Oh iya. Jualin kartu Natal, terus sama ya udah ini board game cafe sih. Tapi waktu itu kan lu pernah cerita sama gue waktu belum buka nih ya, waktu belum buka For Meeples, lu pernah bilang ke gue, cerita gue pengen nih bikin begini ya kan, pengen bikin board game cafe gini-gini. Tapi di dalam pikiran gue tuh kayak masih mempertanyakan loh. Jujur tuh waktu itu gue mikir, emang bisa ya? Maksudnya ini kan bukan sesuatu hal yang kecil ya. Maksudnya buka kafe itu kan pasti skala besar. Tempat ya kan, sampai ya juta-jutaan, puluhan juta bisa gitu-gitu kan. Nah tapi waktu gue lihat ternyata jadi tuh kayak yang gue flashback lagi pas lu cerita itu loh. Waktu lu cerita itu gue kayak mikirnya bakalan jadi nggak ya gitu, atau ya udah sekedar rencana, sekedar wacana gitu. Tapi ternyata pas gue lihat akhirnya lu jadi buka kafe, termasuk ada makanan minumannya kan, nggak cuma board game doang kan. Ya karena bini gue kan demen masak kan, terus gue demen kasih ide juga gitu. Maksudnya ini diapain gitu. Jadi kayak gue yang gue saksi hidup nih dari sebuah ide akhirnya terrealisasi juga gitu. Iya. Dan cuman kalau sekarang ini, kalau di situasi seperti ini ya udah kita tutup gitu, karena kan tuh cukup bahaya gitu kan ya, dan emang nggak boleh sama pemerintah juga kan. Tapi kan masih ada penyewaan itu gimana tuh? Oh iya. Penyewaan board gamenya dikirim via GoSend atau apa gitu? Ya ada sih. Jadi kita kan memang ada sistem. Pokoknya kan yang kita jual kan main di tempatnya seperti pada umumnya gitu. Terus juga bisa beli barangnya, beli produknya, beli produk mainannya ya. Iya, kan ada yang pernah beli kan. Terus sama nyewain kita. Koko gua memang udah set berapa harga sewanya untuk mainan A, B, C gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi sebelum pandemi ini pun memang udah disewain gitu. Ya. Jadi ini bisnis keluarga juga nih ya, termasuk ya. Kalau Enggar tadi kan temen nih, sama temen, ya kan? Yeah. Nah kalau ini kongsi bahasa gaul, itu kongsinya sama keluarga. Itu ngomongin seru loh. Maksudnya kan ngomongin bisnis dengan temen, dengan keluarga. Iya, ada keluarga. Itu seru loh. Maksudnya pasti akan jangan pacar aja cuy. Kalau pacar kita punya bisnis terus putus, bingung, ya kan? Wah seru itu. Karena gue pernah melihat orang gitu. Bingung lo bagi hasilnya lo. Tutup dah. Terus kalau sekarang ini ya menyewa tadi tetap berjalan, cuman nggak banyak, sedikit. Bisa dibilang sedikit, tapi ada aja lah gitu, ada aja. Ya tentu nggak bisa. Takut tuh pegang-pegangnya ya nggak sih? Apalagi kan sekarang modelan apa disemprot disinfektan gitu. Iya. Gimana tuh? Ya udah, ya sesuai standarnya aja gitu. Terus kirim gitu. Yang lebih banyak ngurusin beginian sebenarnya kan istri gua sama si koko gua gitu. Anda agak magabut ya kalau saya lihat-lihat ya. Saya seniman. Saya mempercantik itu semua. Jadi apa namanya? Nama bisnisnya? Nama board game cafe ini? For Meeples.
West for me. Dia di mana nih? Tapi belum buka cabang di tempat lain nih masalahnya nih. Agak jauh ya kalau harus ke ini. Cabang ngurusin 1,5 mati buka cabang. Daerah Sunter ya, Sunter Indah ya. Iya. Ya udah itu doang sih kalau dari gua. Kalau masalah apa di situasi seperti ini ya dibilang rugi lah, udah pasti lah, kagak pemasukan nggak bisa nutupin lah untuk menyewa itu, nggak bisa nutupin untuk yang kemarin-kemarin. Sebenarnya bisa dibilang belum untung-untung juga untuk setiap bulannya kan, namanya juga baru kan. Tapi ada aja lah. Nah rencananya sih mau buka lagi nih 19. Apa nih cabang? Buka. Mau buka format. Tahu-tahu pas begitu buka cabang ya kan? Lu ngomongin cabang dulu, lu mau nanam saham, lu mau nanam modal. Buka cabang di Gading Serpong tapi udah ada bunker gimana dong? Kegedean itu, aduh. Tapi kan pelayanannya, kan kita bersaing dengan hal lainnya bisa. Dan gua mau ngomong. Ini udah mulai kompetitif nih. Jangan itu. Untuk cabangnya masih di Sunter ya. Tapi itu sih udah banyak juga ya buat gamenya kayak itu. Ya lumayan lah. Kesimpulan dari tentang bisnis ini, terus juga bisnis di situasi seperti ini apa aja sih? Christiana dulu deh, si sang PI. Selebgram ya itu. Pokoknya intinya lo, kalau gue sih ngelihatnya hobi yang dibayar. Kalau kayak lu kayak si siapa teman kita satu itu lupa namanya, Enggar ya. Ya maksudnya lu suka gitu kan kayak gitu. Kalau lu terpaksa ya gimana? Mau ngejalanin bisnis asal lu ada niat sama konsisten gitu. Ya pasti diekorin sama strategi dan sebagainya ya, pasar apa itu masih panjang lagi. Cuma yang penting niat. Nah itu dari niat gimana kita ngerealisasiinnya, konsisten, komitmen cuy. Ya, gitu. Contohnya itu ya dari Pop Ice ke jadi toko kelontong itu kan salah toko gede gitu kan. Misalnya cuman ya masa nyokap gue meninggal dan itu berhenti gitu warungnya karena gue harus asrama kan, tinggal kuliah di asrama. Kuliah apa? Di kuliah di mana? Aduh, nggak usah sebut merek lah, nanti pada wah lagi. Nanti pada wah. Itu terakhir gue cuy bareng-bareng di asrama. Kenapa? Kuliah atau wamil pakai asrama? Wamil. Ya bisa dibilang gitu juga sih, kayak wajib militer gue. Kontrak ya kan. Kontrak kerja. Ya gitu. Pokoknya intinya dari niat, terus komitmen, konsisten, sama ya cari partner. Kalau misalnya kalian bisnis mau ada kongsian, cari partner yang benar gitu. Maksudnya yang sama-sama punya visi dan misi yang sama. Jangan cuma cari cuan tapi nggak mau usaha, ya kan? Yo iya, si tukang Pop Ice ini. Pop Ice. Pop Ice apa? Mau coklat mau? Untung belum zaman banyak WA Pop Ice beracun ya. Gue masih bisa andulang cuan cuy. Emang kurang asam. Kalau Bro Enggar. Kalau dari aku sih emang ya berat ya. Kalau kita bicara tentang pandemi karena memang banyak banget terdampak gitu ya. Kalau di aku sendiri sih kami masih merintis banget dan itu juga bareng-bareng orang lain juga ya. Jadi kayak terdampaknya ke diri sendiri gitu. Kalau ke banyak orang mungkin enggak, kalau misalnya udah gede gitu kan kayak Cosmos gitu kan karyawannya udah banyak banget. Apa? Ya, dari mana banyak? Pengeluaran karyawan, gitu, bayar karyawan dan sebagainya. Susah gitu. Banyak. Harus fight juga gitu, harus berusaha juga gitu. Karena kalau nggak gitu kita juga nggak bakal survive. Gitu. Kebetulan ini cobaan bareng-bareng gitu, jadi jangan merasa sendiri, semua juga terdampak. Betul. Berjuang bareng-bareng juga ya. Benar. Oke deh, ya udah kalau gue juga gitulah. Ya berusaha untuk bangkit lagi aja sambil melihat-lihat juga gitu ke depannya bagaimana. Maksudnya
jual makanannya apa dulu nih gitu, karena kan baru buka tentu belum tentu ada orang juga gitu kan, jadi malah bisa jadi sepi gitu kan ya, nggak tahu nanti kali ya. Tanggal berapa sih Bang kita mau 19 mau buka lagi rencana. Makanya Iyo nggak masuk ya, nggak masuk kerja tanggal 19 ya. Emang masuk itu 19. Oh ya udah gue masuk, ya udah gue nggak lupa gue. Reopennya for Bipers. Saya lupa kalau saya adalah guru. Tapi kita mungkin nggak terlalu berdampak ya, karena itu kali ya, kita masih punya pekerjaan tetap kali ya. Iya, karena kan ngajar. Karena kalau bagi gue sebenarnya dari antara bisnis dengan hal yang lain yang sedang gue kerjakan seperti mengajar juga ya, tentu pelayanan gitu ya, bisnis bukan nomor satu gitu kalau di guanya, karena kan kalau gue lebih ke mengajar ya, entah dalam firman Tuhan atau dalam hal di sekolah gitu. Itu lebih prioritas utama gue sih gitu. Tapi artinya juga banyak orang juga ngerasa seperti itu loh. Maksudnya dulu pernah kayak masa-masa semua pengen jadi karyawan, pegawai negeri dan sebagainya. Ada masa-masa pengen jadi pengusaha gitu. Sekarang kita pada masa di mana butuh usaha dan juga butuh pemasukan. Betul. Gitu. Jadi kayak masuk transisi masa baru. Ya new normal ini ya, new normal. Berat new normal. Asrama emang berat. Iya, asrama berat-berat. Berat ya, wamil soalnya wamil. Pengabdian. Sayang gue nggak boleh cari bisnis waktu di asrama cuy. Kalau kan keluarin gue. Iya, gue tahu kalau lu boleh bisnis, lu jualan pop ice pasti di asrama. Itu aja gue masih jual jasa cuy, ngelesin. Oh, ngelesin. Diem-diem tapi. Oh iya. Ya udah, sampai sekian dulu aja obrolan kita. Ini adalah bisnis dari sudut pandang guru. Guru. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kita ngomongin hal-hal yang lain. Bye.